Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Angga Pamungkas atau Mr. Eng Ing Eng. Kita akan melanjutkan bab 2 pada pelajaran PKWU. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya yang ini. Dan jangan lupa tekan juga tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, Mr. Eng Ing Eng. Pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu bab 2. Kita sekarang masuk ke bagian B, perancangan dan produksi produk grafika di chapter 2 ini. Perancangan produk grafika. Proses perancangan produk grafika diawali dengan melihat kebutuhan pasar atau identifikasi masalah yang dapat memanfaatkan produk grafika sebagai solusinya, seperti kemasan makanan, kartu ucapan, gambar pada kaos, atau stiker. Kemudian identifikasi masalah dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik dikembangkan menjadi produk grafika yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Produksi adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap jual. Ingat, produksi adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap dijual. Yang pertama, identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini, produk grafika. Produk grafika bertujuan untuk memberikan informasi dan keindahan. Maka permasalahan adalah masalah kebutuhan informasi dan keindahan. Proses perancangan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan, informasi yang dibutuhkan, dan informasi yang akan diberikan. Di sini ada contoh-contoh masalah dengan solusi grafika. Produk pangan khas daerah dihasilkan oleh industri kecil menengah. Produk tersebut hanya dikemas oleh plastik bening dan tidak memiliki label. Pembeli tidak mengetahui produk apakah itu, apa rasanya, bagaimana cara mengonsumsinya, dan kapan batas tanggal pemakaiannya. Produk pangan khas daerah tersebut membutuhkan produk grafika berupa kemasan atau label yang dapat memberikan informasi sekaligus daya tarik bagi konsumennya. Jadi, produk pangan khas daerah tidak memiliki label seperti ini. Nah, di sini dibutuhkan produk grafika untuk memberikan kemasan atau label, sehingga dapat memberikan informasi mengenai produk khas tersebut. Kemudian pada kegiatan olahraga, seragam tim sepak bola atau cabang olahraga lain biasanya membutuhkan nomor punggung. Nah, pertandingan olahraga juga membutuhkan papan nilai yang berisi angka-angka pada nomor punggung maupun angka pada papan nilai, merupakan produk grafika. Ini merupakan produk grafika, papan angka, kemudian nomor punggung, dan namanya. Kemudian kata-kata yang indah seperti puisi atau kata-kata bijak yang berisi motivasi biasanya dibuat, dipajang di dinding sebagai kartu ucapan atau menjadi sebuah buku. Pajangan dinding, kartu ucapan, maupun buku merupakan produk grafika. Nah, biasanya seorang pemuda yang sedang jatuh cinta itu selalu memberikan kata-kata motivasi atau puisi-puisi yang membangkitkan semangat. Contohnya di sini, luasnya samudera kan ku seberangi, tingginya gunung kan ku daki, untuk meraih harapan dan impianku, demi untuk meraih cita dan cintaku. Bagi yang punya. Okay, next.
Yang kedua, mencari solusi dengan curah pendapat. Langkah selanjutnya adalah mencari ide sebagai solusi dari masalah tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide dan memberi kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Nah, tuangkan ide-ide tersebut dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut atau perasaan salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ide meliputi bentuk, gambar, dan teks, warna, komposisi, teknik apa yang akan digunakan. Jadi di brainstorming ini semua boleh mengemukakan ide atau pendapatnya. Jadi jangan hanya diam. Nah, ini adalah sketsa ide dari proses brainstorming. Jadi masing-masing anggota menuangkan idenya dalam bentuk gambar. Kemudian ini anggotanya, nah walaupun ada ide gila, itu boleh dituangkan di sini. Yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya material dan bahan apa saja yang akan digunakan, teknik apa yang akan digunakan untuk produksi, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai dengan produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memastikan bahwa rancangan yang dibuat itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat diproduksi. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk produk grafika yang akan dibuat. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Tentukan desain akhir dari produk grafika yang akan dibuat. Ini adalah contoh ide dari sketsa yang diaplikasikan dengan ukuran yang sesungguhnya. Kemudian ini adalah gambar dengan ukuran sesungguhnya akan menjadi patokan produksi. Oke. Ada tugas untuk kelompok nih. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Yang pertama, carilah ide produk grafika yang akan dibuat. Nah, pencarian ide dapat dilakukan dengan curah pendapat atau brainstorming dalam kelompok itu. Kemudian buat beberapa sketsa ide bentuk, gambar, dan teks serta warna-warna dari produk tersebut. Pertimbangkan keindahan dari keseluruhan tampilan produk tersebut. Pilih salah satu ide bentuk yang paling baik. Diskusikan dalam kelompok tentang bahan dan teknik produksi apa saja yang dapat digunakan untuk produk grafika yang akan dibuat oleh kelompok kalian. Pikirkan dan tentukan teknik-teknik yang akan digunakan untuk membuatnya serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Buatlah produk tersebut. Proses pembuatan model ini dilakukan untuk mengetahui bahan, teknik, dan alat yang tepat untuk digunakan pada proses produksi yang sesungguhnya. Buat petunjuk pembuatan produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar. Kemudian susunlah semua sketsa gambar, studi model, daftar bahan dan alat serta petunjuk pembuatan ke dalam sebuah laporan perancangan produk grafika yang baik dan rapi. Itu semua dibuat dalam bentuk video, maksimal 5 menit. Yang pertama tadi carilah ide, itu 30 detik. Jadi dalam kelompok itu divideokan bagaimana kelompok itu curah pendapat selama 30 detik. Kemudian membuat beberapa sketsa ide 1 menit. Jadi satu orang kelompok divideokan sedang membuat sketsa ide bentuk, gambar, dan teks serta warna dari produk tersebut. Kemudian memilih salah satu ide bentuk yang paling baik, 30 detik itu divideokan.
dan diskusikan dalam kelompok tentang bahan dan teknik produksinya 30 detik. Jadi lagi berdiskusi, divideokan selama 30 detik. Kemudian proses pembuatannya. Nah, ini yang agak lama. Jadi bagaimana cara proses pembuatan model yang dilakukan untuk mengetahui bahan teknik yang tepat digunakan pada proses produksi. Ini 2 menit. Dan yang terakhir buat petunjuk, kemudian menyusun itu 30 detik. Jadi totalnya 5 menit. Kalau disketsakan seperti ini dari ide, itu membuat sketsa. Membuat sketsa itu berarti 1 menit, kemudian pilih ide terbaik itu 30 detik, mendiskusikan itu 30 detik, membuat produk tersebut itu 2 menit, buat petunjuk dan susun sketsa itu 30 detik. Kemudian hasil produksinya ditampilkan. Oke, paham? Dan saya ucapkan terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 2 ini selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya. Akhirul kata, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.